Haleluya, haleluya. Sidang Jemaat El Bethel yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di hari Minggu ini dalam ibadah El Bethel Online Church. Dengan tema, Live by Faith, not by sight. Hidup karena iman, bukan karena penglihatan. Nah, sebelum kita lanjut, kita Indonesia sekarang memasuki masa new normal, dan khusus untuk Jakarta itu PSBB transisi. Nah, tetapi jangan kita salah mengerti. Bukan berarti COVID-19 wabah ini sudah hilang. Bukan berarti kita harus kembali hidup sebagaimana waktu-waktu yang lalu sebelum COVID-19 ini datang melanda Indonesia. Justru kita harus lebih waspada dalam hidup ini. Dengan menerapkan akan protokol kesehatan yang sudah pemerintah gariskan secara ketat. Karena itu, jangan lupa cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir sesering mungkin. Dan jangan keluar rumah jika tidak penting. Tetapi kalau engkau harus beraktivitas, maka jangan lupa keluar rumah pakai masker. Karena hanya dengan cara seperti ini, kita bisa turut membantu pemerintah secara aktif untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Agar kita Indonesia bisa segera kembali bangkit. Dan Indonesia dipulihkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Allah, kita bersama-sama memuji Tuhan dulu. Dengan satu pujian yang sangat memberkati kita semua. Pastikan ini jadi berkat. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia menjadi milik kita semua. Haleluya. Shalom, Jemaat GBI El Bethel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada hari Minggu ini. Mari kita sama-sama mau memuji nama Tuhan di hari ini. Sebab kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kita dan memelihara hidup kita sampai hari ini. Haleluya.
Yesus kau selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ada berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Kambing domba berhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Walau pohon ada tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Kambing domba berhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Percaya kita sudah diberkati dengan pujian ini. Dan sekarang mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami, buka hati dan pikiran kami, biar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami melangkah dalam hidup kami ini hari lepas hari, seturut dengan rencana dan rancangan Allah. Bahkan kami dapat menyadari betapa Engkau Tuhan begitu mengasihi kami. Roh Kudus, tolong kami, biar firman-Mu mengubahkan setiap kami, pribadi kami, hidup, karakter, bahkan masa depan kami. Sehingga hari ini kami pulang tidak sama sebagaimana kami datang. Ketika kami datang lemah, kami pulang dengan kekuatan Allah. Di saat kami susah, firman-Mu menghibur kami. Di waktu kami terikat, kuasa-Mu membebaskan. Dan di saat kami sakit oleh bilur-bilur Yesus, kita sudah sembuh, dan kami akan bercerita bagi banyak orang bahwa hari ini kami bertemu Tuhan, dan Engkau Yesus sudah menjamah kami. Roh Kudus, tolong kami membuka hati kami ini lebar-lebar untuk firman-Mu. Perbuatlah sesuka-Mu, tegur kami ya Allah, cengkram kami dengan kuasa darah-Mu. Hamba pribadi menyadari Engkau adalah Allah penyelenggara segala mujizat, Tuhan yang mempunyai segala kuasa, Engkau dan tidak ada yang lain. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga saja. Berbicaralah Tuhan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Kami tunduk pada otoritas Allah. Dan satu perkara hamba mohon dari Tuhan di hari ini, berkati setiap kami Tuhan. Dan hamba percaya Engkau mendengar doa ini, menjawab dan mengabulkannya. Karena doa ini hamba sudah minta, alaskan dan naikkan di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama ini semua janji-janji Allah ditaruh, dipertaruhkan, bahkan digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur bagi Bapa di sorga. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Nah, sekarang kita baca Alkitab. Mari,
Saudara kan sudah siapkan Alkitabmu. Sekarang saudara boleh buka dan membacanya bersama-sama saya tentu. Firman Allah kembali terambil dari Matius pasal 15 ayat 21 dan 28 sebagaimana minggu lalu, karena ini adalah bagian kedua dari serial khotbah Live by Faith Not by Sight, yang bagian pertama kita sudah dengar pada minggu yang lalu. Puji Tuhan. Saya mulai membacakan sekarang. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang dilemparkan kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Situasi tersulit dalam hidup ini di hari-hari ini sesungguhnya bukan karena kita tidak ada uang, bukan karena bahkan tidak ada makanan, bukan karena ada masalah pergumulan, bukan karena tidak ada pekerjaan, atau juga bukan karena coronavirus yang sedang mewabah Indonesia dalam keadaan seperti ini. Bagi seorang anak Tuhan, situasi yang tersulit dalam hidup ini adalah ketika dia merasa Yesus Kristus Tuhan jauh dari dia. Ketika dia merasa Tuhan meninggalkan dia. Tapi apa iya Tuhan meninggalkan kita? Oh, dia tidak pernah tinggalkan dia. Dia Yesus Kristus Tuhan setia pada janji firman-Nya. Sekali lagi, dia tidak pernah tinggalkan engkau dan saya. Dia beserta kita apapun situasi yang kita sedang hadapi. Puji Tuhan. Nah, saya hanya mengulangi beberapa bagian, mengingatkan kita beberapa bagian minggu yang lalu, bahwa lewat kisah ini kita terinspirasi bagaimana sikap hati dari wanita Kanaan yang percaya ini. Dan lewat sikap hati ini kita boleh sungguh-sungguh melewati hari-hari ini dengan hidup karena iman, bukan karena melihat. Puji Tuhan. Sikap hati yang pertama yang dipertontonkan oleh wanita Kanaan adalah dia mencari Yesus. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus, Alkitab katakan dia berseru, "And she crying out." Dan dia menjerit dengan suara keras, "Lord, the Son of David, have mercy on me." Tuhan, anak Daud, belas kasihanlah akan hamba. My daughter is suffering terrible from demon possession. Anakku kerasukan setan dan dia sangat-sangat menderita. Amos pasal yang kelima ayat yang ke-4 sampai 6, tapi hanya 6 bagian A saja. Firman Allah katakan begini, "And seek the Lord and you will live." Dan carilah Tuhan, maka engkau pasti hidup. Haleluya, puji Tuhan. Dan sikap hati yang kedua yang dipertontonkan oleh wanita Kanaan ini, dan jika engkau dan saya melakukan hal yang sama, membuktikan bahwa kita hidup karena iman bukan karena melihat, adalah mengikuti Yesus dengan setia seumur hidup kita. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita rasakan hari-hari ini, kita mau tetap setia ikut Tuhan. Dan jika kita mengikuti Tuhan, berarti ada proses yang harus kita lewati.
Dan proses itu bernama tekanan, himpitan, masalah, pergumulan, kesesakan, dibully, ditinggalkan banyak orang. Kita jalani itu. Sejauh kita ikut Yesus, berarti kita jalani bersama-sama dengan Yesus. Dan mengikuti Yesus artinya mengikuti jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau jalannya Tuhan Yesus ini punya nama, maka jalan ini bernama ketaatan. Jalan ini bernama kesetiaan. Jalan ini bernama rendah hati. Jalan ini bernama mengasihi. Jalan ini bernama kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jalan ini bernama sabar dalam sengsara dan bertekun dalam doa. Ini membuktikan kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Dan sikap yang ketiga yang membuktikan kita hidup karena iman, bukan karena melihat, adalah mendekati Yesus. Wanita ini mendekati Yesus dan dia tersungkur di kaki Yesus. Dan dia berseru, "Lord, please help me." Tuhan, tolonglah hamba. Dan untuk kita mendekati Yesus, ini kembali berbicara proses waktu dan proses lewat peristiwa. Kita nggak bisa kenal Tuhan hanya dengan satu malam. Tapi dibutuhkan waktu bagimu dan bagiku secara konsisten mendekati Tuhan. Dan dengan cara bagaimana? Yaitu kita setia beribadah secara teratur. Kita setia baca firman secara teratur. Kita setia merenungkan firman secara teratur. Kita setia berdoa secara teratur. Kita kumpul keluarga kita setiap hari di hari-hari ini untuk membuat mesbah bagi Tuhan. Karena itu sekali lagi betapa pentingnya quality time with Jesus. Agar supaya hari lepas hari kita makin dekat dengan Tuhan. Dan firman Allah berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Puji Tuhan. Kita memasuki sikap hati yang keempat, yang menjadi contoh bagimu dan bagiku, bahwa kita harus hidup karena iman, bukan karena penglihatan. Saya mau baca ayat yang ke-26 dan 27. Begini bunyi firman Allah. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27 kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Oh haleluya. Saudara lihat, ini dialog yang sangat luar biasa. Di satu sisi, Tuhan Yesus sudah berkata dengan jelas, tidak patut memberikan roti untuk anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Jelas ini sebuah penolakan, bahkan kalimat penghinaan. Tetapi jawaban wanita ini yang luar biasa. Dia menjawab dengan kalimat seperti ini. "Memang benar Tuhan, anjing tidak boleh makan makanan tuannya. Tapi bukankah anjing bisa memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya?" Ini sikap hati yang sangat luar biasa. Maka karena itu yang membuktikan kita hidup karena iman, bukan karena melihat, adalah tetap berpikir positif sekalipun menghadapi kenyataan yang berbeda. Amin. Sekali lagi nih, tetap bersikap positif sekalipun menghadapi kenyataan yang berbeda. Karena banyak kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika berhadapan dengan kenyataan yang berbeda, kita mulai mundur, kita mulai tawar hati, kita mulai kecewa dan berkata, "Lah, kok pendeta khotbah begini, kok saya alami berbeda? Pendeta khotbah katanya Tuhan tolong, kok sekarang belum? Pendeta khotbah katanya sembuh, kok sekarang belum?" Dan kita mulai mundur dari Tuhan.
Haleluya. Sekali lagi, tetap berpikir positif. Sekalipun kenyataan yang berbeda yang sedang kita hadapi. Saya teringat firman Allah berkata dalam Roma pasal yang keempat ayat 18. Saya mau baca deh bagi kita semua. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara lihat ini. Kita tahu Abraham dipanggil oleh Tuhan. Keluar dari kampung halamannya. Abraham berusia 75 tahun. Dan kemudian dengan janji Allah yang hebat. Bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memasyurkan namamu. Aku akan memberkati engkau secara luar biasa. Dan lewat engkau bangsa-bangsa di bumi ini akan diberkati. Bukankah janji yang hebat? Tapi sejujurnya, Abraham sudah usia 75 tahun. Bagaimana mungkin dengan istrinya Sarah sudah berusia kurang lebih 65 tahun? Ayat tadi kita sudah baca. Setelah Abraham mengikuti Tuhan sekian waktu, apa dia tawar hati? Apa dia kecewa? Alkitab katakan, sebab sekalipun gak punya dasar untuk berharap. Memang Abraham sudah tidak punya dasar untuk berharap. Tetapi dia tetap percaya dan tetap berharap bahwa Allah mampu memenuhi janjinya. Ini, sikap ini yang engkau dan saya butuhkan di hari-hari seperti ini. Sikap ini sangat kita perlukan. Sekalipun kita menghadapi kenyataan yang berbeda di hari-hari yang sulit ini. Tetapi tetap berharap pada Tuhan. Tetap berpikir positif. Bahwa Allah terlalu sanggup menolongmu dan menolongku. Ada banyak contoh di Alkitab. Alkitab katakan ketika Daud sudah diurapi untuk menjadi raja. Apa dia langsung menjadi raja? Tidak. Tapi dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Daud bisa saja komplain. Dan dia berkata, lah saya kan sudah diurapi oleh Tuhan. Kalau perlu dia datangi Saul dan berkata, saya sudah diurapi oleh Tuhan. Saya sudah jadi raja. Kenapa saya tidak bisa jadi raja? Kenapa engkau nak membunuh aku? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Tetapi Daud tetap sabar. Sampai kemudian janji Allah menjadi kenyataan. Ketika Yusuf pun demikian. Yusuf Tuhan berikan mimpi yang hebat bahwa dia akan menjadi orang hebat, orang besar, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi apa langsung Yusuf jadi pemimpin di Mesir? Enggak. Dia harus disiksa oleh saudaranya. Dia harus dimasukkan ke dalam sumur. Dia harus dijual jadi budak. Kemudian dia jadi pembantu budak di rumah Potifar. Sesungguhnya Yusuf bisa berkata, Tuhan, Engkau yang kasih saya mimpi yang besar. Tapi kok yang ada saya jadi budak? Tapi apa Yusuf seperti itu? Oh tidak. Dia pun sekalipun dia jadi budak, dia tetap setia. Dia menjaga kekudusan hidupnya. Kemudian karena menjaga kekudusan hidupnya, dia harus dilemparkan ke dalam penjara. Kalau saudara-saudaranya dengar, saudara-saudara berkata, selesai dia tukang mimpi itu. Apa selesai hidup dari Yusuf? Sekalipun kelihatan sudah tidak punya harapan, tapi dia tetap berharap. Orang-orang tidak tahu, saudara Yusuf tidak tahu bahwa sesungguhnya penjara Mesir hanyalah pintu gerbang bagi dia untuk menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir sesudah Firaun. Karena itu, apapun keadaanmu, apapun situasimu, apapun yang sedang engkau alami hari lepas hari, tetap berharap, tetap berpikir positif bahwa Allah sanggup menolong engkau. Allah sanggup menjawab akan doamu. Dia terlalu sanggup memenuhi janjinya yang luar biasa itu. Haleluya. Dialog yang luar biasa ini antara Yesus dan wanita Kanaan ini. Ada 3 kata tidak yang harus secara konsisten menjadi sikap hatimu dan sikap hatiku yang membuktikan bahwa kita adalah orang hidup karena iman, bukan karena melihat. Tidak, yang pertama adalah tidak kecewa. Matius 11 ayat yang ke-6 berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, kata Tuhan Yesus. Apapun situasi yang kita hadapi, sekalipun kenyataan berbeda,
kita tetap berpikir positif dan tidak pernah kecewa. Karena memang Yesus Kristus Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Pastikan kita mau tetap berpikir positif sekalipun kenyataan yang berbeda. Dan kata tidak yang kedua adalah tidak sakit hati. Ketika Yesus mengatakan kepada wanita ini dengan kata-kata yang mengandung kata-kata penghinaan, tidak baik memberikan roti anak-anak kepada anjing. Tapi apakah wanita ini sakit hati? Dan dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau tolong, tolong aja. Tapi jangan hina saya, Tuhan. Apa seperti itu kalimat dia sampaikan? Oh tidak. Dia tidak sakit hati. Dan firman Allah berkata dalam Ayub pasal yang ke-5 ayat yang kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Karena itu apapun yang sedang engkau lewati, sesulit apapun keadaanmu hari-hari ini, dengar baik-baik ini, jangan pernah sakit hati, jangan pernah iri hati melihat orang lain, jangan membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Hei, kita punya Tuhan, jaga hati kita, karena Dia pasti tidak akan pernah mengecewakan kita, dan Dia akan mengobati hati kita. Dan kata tidak yang ketiga adalah tidak menyerah atau tidak patah semangat. Wanita ini ketika dikatakan seperti itu, apa dia langsung berkata, ya deh, saya minta maaf kalau saya sudah ganggu kau. Gak apa-apa, memang saya orang susah kok, memang saya orang menderita kok. Ya udah deh, memang sudah begini nasib saya. Ya udah, gak apa-apa deh. Apa iya seperti itu? Oh, Alkitab tulis lain, saudaraku. Wanita ini berkata, benar Tuhan. Memang anjing tidak boleh makan makanan tuannya di atas meja. Tapi bukankah dia boleh makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Dia tidak patah semangat. Dan memang saudaraku, dalam apapun yang sedang kita jalani, jangan pernah patah semangat. Hei, untuk mujizat Allah terjadi dalam hidupmu dan hidupku, gak perlu satu roti utuh yang besar. Cukup remah-remah yang jatuh. Cukup dengan belas kasihan Allah, cukup dengan kemurahan Allah, cukup dengan anugerahnya, maka mujizat jadi bagimu dan bagiku. Lewat anugerah, lewat kemurahan Allah, engkau lihat dia akan mengubah hidup kita secara dahsyat dan luar biasa. Karena itu tetap semangat. Hey, you are stronger than what you think you are. Engkau adalah jauh lebih kuat dari apa sesungguhnya yang sedang engkau pikirkan tentang kau. Tahukah saudara bahwa orang yang terkuat bukan dia punya badan besar, bukan dia punya harta banyak. Orang yang terkuat adalah orang yang tidak pernah menyerah, orang yang tidak pernah patah semangat. Dan orang yang paling sulit dijatuhkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Haleluya. Ikuti Yesus, setia pada Yesus, dan jangan menyerah. Dan yang terakhir, Alkitab berkata, dan Tuhan Yesus berkata, hey woman, you have a great faith. Wanita, hai ibu, engkau memiliki iman yang besar. Besar imanmu ibu. And your faith is granted. Jadilah sesuai dengan imanmu. Dan anak dari wanita ini menjadi sembuh. Saudara perhatikan, sejak langkah pertama wanita ini datang kepada Tuhan, kelihatan Tuhan tinggalkan, kelihatan tidak dipedulikan, tapi dia cari Yesus, dia ikuti Yesus, dia dekati Yesus, dan dia tidak patah semangat. Sekalipun kenyataan berbeda, dia tetap berharap kepada Allah. Sekalipun dia merasa sudah tidak ada kesempatan, sudah tidak mungkinlah, tetapi dengar baik-baik, tetap berharap dan percaya sekalipun situasi berbeda yang kita alami. Dan untuk itu bagian yang terakhir adalah pada akhirnya wanita ini membuktikan bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan dia. Hei,
Saudaraku, you are not alone. Engkau tidak sendiri. Engkau bersama-sama dengan Yesus. Sejauh engkau mau ikuti Yesus, sejauh engkau mendekati Yesus, maka sesungguhnya engkau bersama-sama dengan Yesus. Dan asal tahu, kalau kita berjalan bersama-sama dengan Yesus dalam apapun situasi dan keadaan, kemenangan menjadi milik kita. Keberhasilan menjadi jaminan bagimu dan bagiku. Dan Indonesia dipulihkan oleh Allah. Indonesia ditolong oleh Allah. Sejauh kita mau bawa bangsa kita, negara kita ke dalam tangan Tuhan. Dan ingat ini, sekalipun kenyataan berbeda yang kita hadapi, mari kita bawa bangsa kita kepada Tuhan. Dan percayalah pada waktunya, coronavirus ini, COVID-19 ini akan berlalu. Dan bangsa kita boleh dipulihkan. Bangsa kita boleh bangkit kembali. Dan nama Tuhan dipermuliakan di atasnya. Live by faith and not by sight. Haleluya. Amen.